untuk memberkati kita, untuk kita semakin teguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti Bapak saya anaknya, Bapak Ibu saya menunggu bagi kita kembali. Terima kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar sungguh
siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu yang kudus. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Filipi 3, surat Paulus Filipi 3, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang pertama mulai demikian. Kebenaran yang sejati akhirnya saudara bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia ceritakan bahwa latar belakang hidupnya, Paulus adalah orang yang tidak bercacat di dalam melakukan hukum Taurat, tetapi dia katakan bahwa itu adalah kebenaran yang aku perbuat dengan kekuatan diriku sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi lewat ujian yang kita naikkan tadi, bahwa kekuatan kita bersumber daripada Tuhan, saudara. Dan Paulus juga katakan ketika dia melakukan hukum Taurat adalah satu hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Secara lahiriah hukum jasmaniah
ya orang yang patut dibanggakan. Ya, tadi firman Tuhan, dia mengalami, saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara sunat lahiriah juga, ya pada hari ke-8 masih bayi, ya saudara, mungkin baru copot pusar sudah disunat secara lahiriah. Ini sesuatu hal yang luar biasa karena aturan hukum Taurat seperti itu, dan Paulus benar-benar sempurna, ya. Katakan dia tidak bercacat melakukan menurut hukum Taurat, tetapi tidak ada seorang pun yang sempurna sebetulnya untuk melakukan tuntutan Allah kecuali ya di dalam Kristus Yesus saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia juga punya kegiatan sebelumnya penganiaya jemaat, dan dia merasa beruntung ketika dia di luar Kristus. Dengan apa yang telah dia perbuat, dia merasa itu satu keuntungan, ya, mendapat penghormatan dari antara bangsanya pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, yang dulunya untung adalah rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia. Jadi kalau saudara dan saya mengenal Yesus Kristus Tuhan, ada satu keuntungan yang kita dapat, saudara. Amin. Ya, Paulus katakan, ternyata ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengenal Yesus itu lebih mulia dari semuanya, daripada dia melakukan kebenaran menurut kebenaran dirinya sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dia katakan, oleh karena Yesuslah aku melepaskan semuanya itu. Apa semuanya itu? Kebanggaan yang sudah dia miliki sebagai orang Farisi, sebagai orang yang ahli Taurat juga. Paulus itu orang yang pandai secara intelektual, tapi saudara dia katakan, karena Kristus ternyata itu ya semua rugi, dan lebih mulia mengenal Yesus, saudara. Dan dia katakan kebanggaan yang telah dia terima, telah dia peroleh, dikatakan semuanya itu hanyalah sampah di hadapan Tuhan. Ya, lalu dia bandingkan, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, memperoleh Kristus artinya memperoleh kehidupan, saudara. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku, ya ini ditegaskan. Hidup di dalam Kristus itu bukan hidup karena kebenaran diri kita sendiri. Paulus katakan, ya, dia dan berada di dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu lalu dipandang oleh Paulus adalah kebenaran menurut diri sendiri. Ada perbedaan setelah dia ditangkap oleh Yesus, tadi dikatakan ada perbedaan cara hidup yang dahulunya kebenaran menurut diri sendiri, sekarang kebenaran karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ketika saudara dan saya percaya, itu kita dianggap sebagai kebenaran. Pekerjaan yang benar adalah pekerjaan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Firman Tuhan katakan, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu satu anugerah. Apa sebab? Karena tidak semua orang dapat percaya kepada Tuhan. Ya. Sekalipun menjadi pengikut Kristus ada banyak tantangan. Ada persoalan yang terjadi di dalam hidup
saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan itu anugerah Tuhan. Sekali lagi, tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus kalau dia tidak menerima anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Anugerah Tuhan yang Tuhan beri ini menyangkut sesuatu yang nilainya kekal, ya, bukan jasmaniah, bukan lahiriah, tetapi saudara dan saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk satu kehidupan yang lebih baik lagi, masa depan yang Tuhan janjikan, yaitu kerajaan surga yang mulia. Amin, saudara. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan itu panggilan untuk surga, bukan panggilan untuk masuk neraka. Ya. Tetapi untuk mencapai hal itu, yang mempertahankan panggilan surgawi, Paulus menekankan kepada jemaat yang ku kehendaki mengenal dia. Paulus menghendaki supaya ada pengenalan yang lebih dalam kepada Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini langkah-langkah di dalam bertahan di dalam panggilan surgawi, yaitu kenal Yesus, kenal kuasa kebangkitannya, hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Tidak ada orang Kristen yang bebas dari penderitaan. Kalau dia tidak mengalami penderitaan bersama Kristus, dia bukan mengikut Yesus dia. Karena firman Tuhan katakan bersekutu dalam penderitaannya. Ibu di Jambi pernah mengalami penderitaan karena Tuhan. Yang di Jawa ada juga penderitaan. Kami di Jawa mengikut Yesus juga mengalami penderitaan, ya mungkin tantangan dan lain sebagainya. Sekalipun warnanya berbeda, penderitaan mungkin dengan gereja jauh dan lain sebagainya, atau jarang orang Kristen dan saudara harus bertahan mempertahankan iman di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada penderitaan yang tidak bisa kita hindari di dalam kita mengiring Tuhan. Karena kalau kita tidak mengalami penderitaan bersama dengan Yesus, kita tidak akan sempurna di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan, barang siapa mengikut aku, dia harus apa? Memikul salibnya setiap hari. Jadi pikulan salib itu yang akan menyempurnakan panggilan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau kita diizinkan menderita, pandang Yesus, pandang salib Yesus, saudara, itu sedang mengerjakan sesuatu yang indah supaya saudara menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada penderitaan, ada persekutuan, ada penderitaan, tetapi saudara, Paulus katakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus katakan, aku ingin mengenal dia. Aku ingin mengenal kuasanya, kuasa kebangkitannya. Aku ingin hidup dalam persekutuan dengan dia. Aku ingin juga masuk di dalam penderitaan bersama dengan dia, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian, bahkan sampai mati. Paulus katakan, ya supaya aku juga akhirnya mendapat kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu pengakuan dari orang yang benar-benar sudah dewasa. Ya, artinya orang-orang yang sungguh-sungguh paham tentang arti panggilan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Paulus bandingkan masa lalunya dengan masa sekarang, ya, bahwa ada jaminan kehidupan yang kekal. Kalau sebelum Paulus menjadi penganiaya, rasanya dia tidak ada penderitaan, dia mendapat banyak dukungan, saudara.
didukung. Mau menganiaya pun dapat surat perintah, malah seolah-olah ada jaminan. Wah, sesuatu yang dia alami pada waktu itu. Ya, tidak menderita tetapi ada kepuasan. Wah, tetapi Tuhan Yesus memanggil Paulus supaya dia ya bertobat dan menjadi hamba Allah, menjadi rasul, diproses. Akhirnya dia memahami yang dia aniaya itu bukan hanya sekedar orang Kristen, tetapi dia menganiaya Yesus. Ya. Yesus menyatakan panggilan secara pribadi kepada Saulus pada waktu itu dengan perkataan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya? Saudara, dari pernyataan Yesus terhadap Paulus pada waktu dia dipanggil, dia dahulunya namanya Saulus, lalu diubah menjadi Paulus. Ketika saudara dianiaya, sebenarnya orang itu sedang menganiaya Yesus. Permasalahannya orang tidak tahu. Ya, menganiaya saudara yang percaya kepada Yesus, menganiaya saya orang yang percaya kepada Yesus itu sama dengan menganiaya Yesus sendiri. Ya kan? Apa Yesus waktu itu dianiaya oleh Saulus? Ya, murid-murid yang dianiaya, dikejar-kejar, mau dibinasakan. Bahkan puncaknya yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, Stefanus pun mati di bawah kakinya Saulus pada waktu itu. Satu tragedi yang kalau menurut saya Saulus itu orang yang raja tega. Tetapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan, diubah namanya menjadi Paulus, yang menjadi pribadi yang penuh cinta akan keselamatan jiwa-jiwa. Dia mau membalas apa yang telah dia perbuat, kejahatan yang telah dia perbuat. Seolah-olah dia tidak ada rasa puas juga untuk menyelamatkan satu orang. Tapi setiap hari dia ingin sampaikan berita tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan sebanyak dia mampu untuk beritakan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dengan semangat ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada dua kata sempurna. Sempurna pertama, Paulus melakukan hukum Taurat. Dia akui dan dia merasa tidak ada cacat kalau dia mengikuti hukum Taurat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia melayani, ketika dia semakin mengenal Yesus di dalam hidupnya, dia katakan, ternyata aku gak sempurna di dalam hidupnya. Ya. Sekalipun dia sudah diproses demikian rupa, dia terus berusaha. Karena dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Lalu kalau kita bandingkan dengan hidup kita, seharusnya kita harus lebih lagi ya untuk mengenal Yesus. Kuasa kebangkitannya, persekutuan dengan dia, penderitaan bersama dia dengan dia, dan pada akhirnya kita pun juga akan terima kebangkitan atas kematian. Paulus katakan, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Artinya sungguh-sungguh kata mengejar seolah-olah berpacu dengan sesuatu yang lari di depannya. Kalau aku juga dapat menangkapnya, ya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, pengakuan Paulus bahwa Tuhan Yesus memilih dia, ya, dengan bahasa Tuhan menangkap dia.
waktu dia jadi penganiaya. Kalau orang Kristen tidak ada yang berani menangkap Saulus pada waktu itu. Tetapi Yesus yang menangkap dia, saudara, dengan caranya yang ajaib. Saudara, lalu Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Padahal Paulus itu sudah menjadi orang yang luar biasa. Ini satu ungkapan kerendahan hati. Kerendahan hati Paulus, walaupun dia ini sudah sungguh-sungguh, sudah diubah untuk menjadi seorang rasul yang mau memberikan contoh kepada jemaat, berusaha sungguh-sungguh. Walaupun orang melihat Paulus demikian rupa hebat, ya, tapi dia katakan bahwa aku terus mengejar. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Padahal sudah melakukan banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau begitu kita juga harus mencontoh Paulus, ya, sungguh-sungguh. Dan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini masa lalunya. Dia lupakan. Tadi dia katakan masa lalunya adalah penganiaya. Dan itu kalau dia ingat terus, dia akan dikejar-kejar dosa. Ya, dikejar-kejar dosa. Tapi Paulus lupakan itu. Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasanya saya sudah menyampaikan firman Tuhan ini beberapa kali bahwa hidup itu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saudara, hidup hari ini, saya hidup hari ini karena ada masa lalu. Saudara bisa bertumbuh karena makan, bukan makan hari ini saja, tapi makan yang sudah bertahun-tahun, ya, membuat sel-sel kita bertumbuh, tulang kita bertumbuh sehingga bertumbuh ada yang tinggi, ada yang pendek, sesuai gen atau sesuai dengan gizi yang saudara makan pada waktu itu, dan itulah yang terjadi. Jadi kita ini ada hidup bukan karena apa, ya, mendadak hari ini hidup bisa besar, itu karena ada masa lalu. Dan masa ini kita juga harus jalani untuk apa? Untuk masa depan. Saya merenungkan ada pernyataan seseorang. Orang ini sudah umur 50-an ke atas, ya. Tapi dia menjaga badannya, fisiknya dengan fitness sehingga badannya kekar, bukan seperti badan saya, ya, lengannya segini. Di fitness dia katakan lebih baik menderita 1 jam, tetapi memiliki otot yang kuat di masa tua daripada di masa tua tidak punya otot yang kuat. Saya tertemplak nih. Artinya, iya benar juga, ya. Lebih baik menderita 1 hari 1 jam, tapi di masa tuanya dia kuat karena berolahraga itu. Dan itu yang saya renungkan, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Paulus juga katakan, dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara, bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya itu ada tujuan. Amin. Saudara ke gereja harusnya ada tujuan. Tujuannya apa? Beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya kan? Karena ingin mendengar pesan Tuhan seperti Ibu Asih dari Jambi jauh-jauh menengok anaknya, yaitu tujuannya. Ingin melihat keadaan baiknya, kesehatannya, ataupun bagaimana rumah tangganya dan lain sebagainya. Tentunya yang diharapkan adalah sesuatu yang baik yang dia harapkan dari apa yang dia lihat. Dan tujuan hidup kita juga harus punya tujuan, ya. Tujuannya dikatakan Paulus, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperolehnya. Hadiahnya apa?
panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, tujuan panggilan hidup kita itu adalah bukan panggilan dunia. Ya, bukan dunia yang memanggil, tetapi sorga yang memanggil kita. Amin, saudara. Bersyukur kalau begitu. Kalau sorga sudah memanggil saudara, kan ada tiket. Saudara mau nonton bioskop, harus bayar tiket, ada tiketnya untuk masuk ke situ. Saudara, saya pernah bawa kaum muda nonton bioskop gratis ya. Mungkin salah satu pendeta yang aneh menurut saudara, pendeta ngajak jemaatnya nonton bioskop. Tapi bioskopnya bioskop rohani, bukan bioskop yang aneh ya. Bioskop yang menyangkut tentang iman kepada Tuhan. Tiketnya itu kalau beli 35.000 waktu itu. Tapi saya ingin mengajar anak-anak muda bagaimana hidup dalam iman kepada Tuhan. Ya, memang ada perbedaan cara mengusir setan di bioskop itu dengan cara orang Pantekosta, ya, tanpa media, tanpa fasilitas salib dan lain sebagainya, hanya dengan perkataan kuasa yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak harus pakai salib begini setan pergi. Salib itu bukan manusia, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu hanyalah sebuah imajinasi saja kalau menurut saya. Ya, jadi besok kalau misalkan ada orang kerasukan setan, jangan bingung cari salib. Ya, jangan bingung cari salib. Tapi saudara ini sudah percaya dengan Yesus yang mati di atas kayu salib yang ada di dalam hati kita. Kalau mengusir setan harus pakai salib, maka saya harus beli kalung salib. Saudara, kemana-mana saya harus pakai salib. Waktu ada orang kerasukan setan, maka salib itu akan saya keluarkan. Enggak seperti itu. Tapi artinya salib bahwa kita sudah rela menderita bersama dengan Tuhan, yang memikul salib di dalam hidup kita, panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Dan itu yang ingin saya saudara pahami ya, di dalam iman kepada Tuhan. Yang saya lihat ketika nonton bioskop waktu itu, orang bingung dengan propertinya, malah mau mengusir setan malah bingung dengan propertinya, ya kan? Ada salib, ada ini dan macam sebagainya. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, ya, ketika kita percaya, kita melakukan apa yang benar, ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka ada kuasa yang akan mengalir di dalam kehidupan kita saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang bergerak berlari-lari kepada tujuan, artinya berlari ini jalannya tidak biasa, gitu. Berlari dengan berjalan kan biasa, tidak sama kan? Amin. Berlari lebih cepat dengan orang yang berjalan. Ya. Sehingga Paulus katakan dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari tidak jalan di tempat. Gak ada perintah di militer itu lari di tempat, gak ada. Pernah dengar lari di tempat? Jalan di tempat ada, ya kan? Jalan di tempat, gerak gitu. Tapi kalau lari di tempat, enggak ada. Yang namanya lari itu harus berpacu, bukan berjalan di tempat. Bahkan berbeda dengan jalan biasa, yang namanya berlari-lari. Berlari-lari artinya berkejar-kejaran. Artinya saling berkompetisi untuk lebih cepat sampai kepada tujuan. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus. Kata berlari-lari mengandung arti kita ini harus hidup dalam semangat. Amin. Berlari itu semangat. Misalkan diperintah, ayo lari. Karena yang melihat
Tujuannya apa? Tujuannya hadiah. Seperti orang berlomba lari dapat hadiah. Tapi firman Tuhan katakan ini panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya, orang percaya, adalah sekali lagi saya sampaikan, saudara dan saya mendapat panggilan dari surga. Ya, panggilan surgawi bukan panggilan duniawi. Sumbernya siapa? Dari Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga Paulus katakan, karena itu marilah kita, ya marilah kita ini, kita semua, mereka yang mendengar. Saudara, tolong anak-anak itu jangan main dan kemarin itu geblak nanti jadi korban itu. Anak-anak jangan mainan. Saya memikirkan keselamatan jemaat. Itu pagar itu perang aman. Ya, karena istri pendeta Sitiarso kakinya patah gara-gara itu ya. Maaf, ya gangguan. Tapi demi keselamatan anak-anak. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, ya, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nanti Tuhan akan mengajar kita untuk lebih dewasa, lebih mengerti untuk apa yang harus kita capai di dalam hidup ini, saudara. Dan nasihat terakhir, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya, jadilah orang yang stabil, ya, dalam menjalani hidup kerohanian. Ya, jalan terus, tetap jalan di jalan yang Tuhan sudah tentukan untuk panggilan surgawi. Dan kita perlu pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, seperti Ibu Asih, contoh yang mudah untuk dipahami. Dia bisa sampai ke Jawa ketemu anaknya, ada yang mengantar, ya kan, sopir atau kendaraan yang dia tumpangi, dia membawa sampai ke Jawa, sampai ke Malang, sampai di depan rumah anaknya yang ingin ditempatkan, ada yang menolong, ya, ada yang mengantar dia secara sampai tujuan. Kita pun juga akan sampai kepada tujuan, harus menemui berjalan di jalannya Tuhan. Kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, ya Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka tetaplah berjalan bersama dengan Yesus, maka surga akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Harus bertahan. Amin. Sekalipun ada penderitaan, ya sekalipun ada tantangan, kesulitan, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ada orang bertanya, katanya, saya dapat bocoran dari istri saya. Ada yang menanyakan di tempatnya Pak Daud sekarang tinggal berapa orang, kan? Saya sendiri berpikir seberapa banyak saudara yang ada dan saudara yang mau bertumbuh, silahkan bertumbuh, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, saya memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini dari 2 jiwa. Ya, 2 jiwa sekarang masih ada berapa? Saya masih berkemenangan. Kecuali habis, ya. Habis, kalau seandainya habis, saya pun masih berkemenangan. Karena anak istri saya sudah berapa ini? Bertambah, ya. Menang juga. Maka kita harus mempertahankan iman kita untuk tetap mengiring kepada Tuhan. Ya, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Tetap menjaga di dalam kemenangan yang Tuhan sudah beri. Jangan merasa gagal kalau ada orang lain keluar dari persekutuan di dalam kehidupan kita. Jangan merasa kita gagal, menghakimi diri sendiri. Jangan, saudara.
pasti ada Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan dan perhatian untuk dilayani supaya mereka bertumbuh. Dan saya melihat dalam pelayanan yang singkat kepada tentara, mereka juga merasa bertumbuh setelah bertahun-tahun. Dia masih kuat, dan pertemuan dengan anak-anak rohani sampai hari ini dia katakan, Pak Pendeta, kami kuat karena kami doa, karena kami berdoa. Itu menghibur saya. Saya masih kuat karena saya berdoa. Dan terus, kalau begitu terus berdoa, karena di dalam doa kita akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan besar. Ya, mari kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati saudara di dalam setiap perhubungan. Ada yang perlu didoakan? Dan mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Biarlah kami terus, Tuhan, memandang ke depan pada tujuan panggilan Tuhan yang mulia. Engkau memanggil kami adalah sorga menjadi jaminan buat kami. Tapi kami harus lebih mengenal Tuhan, mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, kami juga harus melewati penderitaan bersama dengan Engkau. Karena kami harus memikul salib Tuhan setiap hari bersama dengan Engkau. Tantangan, hinaan, fitnahan sekalipun Tuhan, asal kami bersama dengan Engkau, Engkau akan memberikan kami kekuatan. Engkau akan menyempurnakan karya-Mu di dalam hidup kami. Dan berikanlah kami Tuhan kekuatan baru di dalam setiap pengiriman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, mereka semakin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, nama Tuhan ditinggikan. Kami ingin lebih mengenal lagi kuasa kebangkitan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Segala bulan depan kami akan memperingati hari Paskah. Kami sungguh-sungguh menghargai pengorbanan yang buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak